Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul jenis sistem informasi. Sebelum memasuki materi, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mufrida Amalia Nur dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis. Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, beberapa perusahaan telah menggunakan sistem informasi manajemen dalam menjalankan bisnisnya. Di dalam pengembangan sistem informasi manajemen telah dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen terdiri dari yang pertama, sistem penjualan dan pemasaran, kedua, sistem manufaktur dan produksi, ketiga, sistem keuangan dan akuntansi, keempat, sistem sumber daya manusia, kelima, sistem pendukung eksekutif, keenam, sistem pemrosesan transaksi, ketujuh, sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada sistem informasi penjualan dan pemasaran. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa organisasi. Pemasaran memperhatikan mengenali pelanggan produk atau jasa perusahaan, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, dan mengiklankan serta mempromosikan produk atau jasa ini. Penjualan berkaitan dengan menghubungi pelanggan, menjual produk dan jasa, mengambil pesanan, dan melanjutkan penjualan. Yang kedua yaitu sistem informasi manufaktur dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksikan barang dan jasa untuk perusahaan. Sistem manufaktur dan produksi berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas produksi, penetapan sasaran produksi, penggandaan, penyimpangan dan ketersediaan produksi, dan penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku, dan tenaga kerja yang dibutuhkan karena untuk membentuk produk akhir. Yang ketiga yaitu sistem informasi keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya. Untuk memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan ini, fungsi keuangan juga bertanggung jawab dalam mengelola kapitalitas perusahaan, menemukan aset keuangan baru pada saham, obligasi, atau bentuk utang lainnya. Fungsi akuntansi bertanggung jawab menjaga dan mengelola catatan keuangan perusahaan, penerimaan, pembayaran, depresiasi, penggajian untuk menghitung arus dana dalam perusahaan. Bagian keuangan dan akuntansi berbagai masalah yang terkait bagaimana menjaga jejak aset keuangan dan arus dana perusahaan. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. Yang kelima ada sistem dari sudut pandang konstituen. Setiap tingkat memiliki kebutuhan informasi yang berbeda sesuai tanggung jawab yang berbeda, dan masing-masing dapat dilihat sebagai pilihan informasi utama. Manajer senior membutuhkan informasi ringkas yang dapat secara cepat memberikan informasi mengenai kinerja keseluruhan perusahaan, seperti pendapatan penjualan kotor, penjualan berdasarkan produk dan wilayah, dan profitabilitas keseluruhan. Manajer tingkat menengah membutuhkan informasi yang lebih terperinci mengenai hasil area fungsional dan departemen tertentu pada perusahaan.
Manajer operasional membutuhkan informasi tingkat transaksi seperti jumlah suku cadang dan persediaan setiap harinya. Yang keenam, sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem terkomputerisasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis seperti memasukkan pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Tujuan utama sistem ini adalah untuk melacak arus transaksi yang melalui organisasi. Yang terakhir ada sistem pendukung keputusan. Manajemen tingkat menengah membutuhkan sistem untuk membantu mengawasi, mengendalikan, membuat keputusan, dan aktivitas administrasi. Sistem pendukung keputusan menunjang pembuatan keputusan yang tidak rutin untuk manajemen tingkat menengah. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana prosedur untuk mendapatkan solusi belum tentu ditentukan sebelumnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya katakan. Demikian pemaparan materi saya kali ini. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.